Secara tidak sadar, Ken ini langsung menusuk si Crystal di bagian dada dia, menyayat leher dia. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channelnya saya, Harinya Rudy. So, bagi yang baru bergabung di channelnya ini, jangan lupa klik subscribe-nya serta nyalain loncengnya agar kalian tahu informasi serta video terbaru dari gue. Nah, kalau gue kemarin bahas tentang kasus pembunuhan diakibatkan hal sepele, nah kali ini gue bakalan bahas kisah pembunuhan kejam antara teman. So, nggak perlu lama-lama, let's talk about it. Pada tanggal 6 Juli 2012 di Wayne, Pennsylvania, Skylar Nissen dinyatakan hilang oleh orang tuanya dan tidak ditemukan di rumahnya pada tanggal 6 Juli 2012, guys. Jadi wanita yang dianggap sebagai salah satu murid cerdas di sekolahnya yang berumur 16 tahun ini diberitakan hilang dan sudah disebarluaskan. Skylar ini dia berteman baik dengan Sheila Eddy serta Rachel Soap yang merupakan teman sekolah dia di University High School yang terletak di Morgantown. Jadi menurut rekaman CCTV nih guys, sosok Skylar ini terakhir kali terlihat saat dia kabur dari rumahnya pada pukul 12.30. Jadi dia memasuki mobil sedan yang berhenti di depan rumah dia. Jadi kasus yang sempat berjalan selama berbulan-bulan ini dianggap ganjil oleh pihak kepolisian. Jadi alasannya ini satu, karena saat kabur dari rumah, Skylar ini tidak membawa charger handphone dan dianggap akan kembali lagi ke rumah pada malam itu. Nah, setelah berbulan-bulan kasus ini berjalan guys, akhirnya jasad Skylar ini ditemukan pada tanggal 16 Januari 2017, jadi sudah 1 tahun ya semenjak kehilangannya. Jadi jasad si Skylar ini ditemukan di bawah ranting-ranting pohon yang berjarak sekitar 50 km dari rumahnya Skylar. Nah, keberhasilan polisi dalam menemukan jasad ini terjadi setelah si Rachel, teman dia, mengakui kepada polisi bahwa dirinya dan Sheila lah yang membunuh si Skylar pada bulan Juli lalu. Jadi pada malam itu mereka si Rachel dan Sheila ini memaksa Skylar ini untuk pergi dengan mereka ke sebuah lokasi yang sering menjadi tempat hangout. Nah, setelah Skylar ini keluar dari mobil, Rachel dan Sheila ini menghitung sampai 3 dan langsung menusuk si Skylar dari belakang menggunakan pisau. Si Skylar ini masih berusaha untuk bangun. Mereka berdua terus menusuk pisau ke tubuh temannya hingga 50 kali tusukan ke Skylar, bayangin nggak? Nah, saat ditanya apa motif dari pembunuhan tersebut, si Rachel mengaku karena terjadi konflik di sekolah dan dirinya sudah tidak menyukai Skylar lagi sebagai teman dia. So, gimana menurut kalian? Komen. Pembunuhan diakibatkan teman sekolahnya yang bernama Crystal Wayne Todd. Jadi pada tanggal 17 November tahun 1991 guys, di Conway, South Carolina, setelah menghadiri acara ulang tahun neneknya, Crystal ini pamit untuk menghadiri acara yang diadakan oleh teman dia. Nah, dia pun berjanji akan pulang sebelum jam 12 malam. Jadi akhirnya si Crystal ini diizinkanlah pergi bersama teman-teman dia. Namun setelah jam 3 pagi, si Crystal ini tidak kunjung datang dan tidak pulang ke rumah. Ibu Crystal pun mulai melakukan hal tersebut ke pihak kepolisian. Jadi menurut pengakuan dari teman-teman si Crystal, mereka terakhir kali melihat dirinya atau si Crystal ini pada pukul 11 malam di parkiran sebuah mall yang terletak di kotanya. Nah, jadi guys, setelah 2 hari tidak ada berita, akhirnya jasad si Crystal ini ditemukan di dalam selokan dengan kondisi yang sangat mengenaskan pada tanggal 17 November 1991. Jadi celana jeansnya si Crystal ini terbuka dengan luka di bagian dada yang menunjukkan payudaranya si Crystal. Lihat.
Jadi selain itu guys, ada juga luka sayatan di bagian leher dia yang mengeluarkan darah yang sangat banyak. Jadi mendengar kabar tersebut, tentu saja orang tua dia dan ibu si Crystal ini menjadi sangat kaget untuk menemukan siapa yang membunuh anak dia. Jadi pihak kepolisian pun mengambil sampel DNA dari setiap teman si Crystal yang diketahui bersama dia pada malam itu. Nah, salah satunya adalah si Ken Register. Nah, Ken si Register ini ialah teman baik dari si Crystal sejak kecil. Nah, sebagai teman terdekatnya, si Ken ini akhirnya menemani ibu si Crystal di saat penuntasan kasus pembunuhan tersebut. Akhirnya berkat tes DNA dan sperma yang diberikan Ken ke pihak kepolisian, terungkaplah kalau si Ken inilah yang membunuh si Crystal ini. Nah, Ken ini mengaku ke pihak kepolisian kalau malam itu dia dan Crystal ini sempat melakukan hubungan seksual tanpa pengaman dan berejakulasi di dalam si Crystal tersebut. Nah, karena takut hamil, si Crystal ini mengancam akan bilang kepada orang tua dia bahwa dia diperkosa oleh si Ken ini. Nah, secara tidak sadar, Ken ini langsung menusuk si Crystal di bagian dada dia, menyayat leher dia karena panik. Nah, Ken pun membuang tubuh si Crystal tadi ke dalam selokan dan buru-buru membersihkan dirinya dari darah pulang ke rumah. So, gimana menurut kalian? Karena takut dilaporkan akibat pemerkosaan tersebut, dia langsung membunuh si Crystal tadi. Komen. Selanjutnya, Rachel Coluprotis dan Tiffany Rowell. Jadi pada tanggal 18 Juli 2003 di Clear Lake, Texas, Rachel dan Tiffany adalah dua murid populer di Clear Lake High School guys. Nah, jadi mereka ini berteman baik. Jadi berbeda dengan si Rachel dan Tiffany, Christine yang sering dianggap sebagai wanita aneh karena mengidap penyakit alopecia yang sering merontokkan rambut dan juga alis matanya. Jadi karena penyakit tersebut, Christine ini menggunakan wig untuk menutupi kebotakan yang ada di kepala dia. Jadi merasa sering dibully oleh teman-teman dia di sekolah karena perawakannya yang berbeda. Dia merasa tidak percaya diri untuk bergaul dengan yang lainnya. Jadi situasi seperti itu akhirnya membuat si Rachel dan Tiffany ini kasihan dengan Christine sehingga mulai berteman baik dengan dia. Nah, jadi semenjak pertemanan dengan wanita-wanita populer tadi, rasa percaya diri dari Christine ini mulai naik dan dia menjadi salah satu murid terpilih sebagai Miss Irresistible di sekolah dia pada tahun 2013. Dia juga punya kekasih yang bernama si Christopher Lee Snyder. Tapi sayangnya teman-teman dia ini nggak suka dengan si Christopher karena si Christopher ini dia sering menggunakan narkoba dan sejarahnya di kepolisian. Tapi si Christine ini dibutakan oleh cinta. Nah, hal tersebutlah tidak menjadi masalah oleh si Christine ya, karena dia suka sama si Christopher. Jadi sampai akhirnya pada tanggal 18 Juli 2003 guys, di mana si Christine ini mendatangi rumah Tiffany bersama si Christopher tadi. Nah, pada hari itu Christine dan Christopher ini secara kejam membunuh Tiffany, Rachel dan pacarnya dengan menggunakan pistol. Jadi menurut pengakuan si Christine, dia menembak peluru ke tubuh si Rachel berkali-kali. Ini karena kesal dengan korban yang tidak menyetujui hubungan dia dengan si Christopher. So, gimana menurut kalian? Terakhir yaitu Michelle Lee. Jadi pada tanggal 27 Mei tahun 2011 guys, di Hayward, California, Michelle Lee adalah sosok wanita yang sangat populer di kalangan teman-teman dia. Jadi dia ini dikenal sebagai wanita yang sangat ramah di depan orang-orang. Namun tidak semua orang menerima keramahan dari Michelle tersebut. Nah, salah satunya adalah si Giselle. Nah, Giselle Esteban, nama lengkap dia. Giselle dan Michelle ini sebenarnya mereka tuh udah teman deket. Yang dulunya ini mereka satu sekolah di sekolah mereka yang ada di San Diego. Nah, meski mereka sudah lulus dari sekolah tersebut, keduanya tetap menjalin hubungan baik kok sampai saat mereka pindah ke San Francisco. Nah, jadi si Giselle ini menganggap bahwa si Michelle ini menjalin hubungan khusus dengan mantan pacarnya si Giselle.
yang bernama si Scott Marasigan bersama Scott. Nah, Giselle mempunyai seorang anak yang juga sangat dekat dengan si Michelle Lee tadi. Nah, meski sudah dinyatakan kalau tidak ada hubungan apa-apa antara mereka berdua, tetapi si Giselle ini nggak percaya dari pengakuan dari si Michelle tersebut, guys. Nah, dia mulai mencurigai gerak-gerik Michelle setiap hari, nah sampai membuntuti kemana aja si Michelle ini pergi. Nah, jadi pada tanggal 27 Mei 2011, Michelle dinyatakan hilang oleh keluarganya setelah menyelesaikan shiftnya di Kaiser Permanente Medical Center. Jadi selama 4 bulan, guys, polisi bekerja keras mencari di mana Michelle ini berada. Sampai akhirnya ditemukanlah jasad tubuh Michelle ini membusuk yang dibunuh dengan disiksa pada tanggal 27 Mei 2011 di sebuah jurang. Nah, polisi ini kemudian menahan si Giselle karena mereka melihat rekaman CCTV yang berada di lapangan parkir tempat Michelle bekerja ini bahwa si Giselle ini ada dan menemukan DNA si Michelle pada suatu barang dia, yaitu sepatu yang digunakan oleh si Giselle. So, gimana menurut kalian? Gara-gara si Giselle ini menuduh si Michelle ini masih berpacaran dengan mantan pacar dia, terjadilah pembunuhan yang sangat kejam. Komen di bawah. Oke guys, gitu dulu video kasus kriminal mengenai kasus pembunuhan yang kejam diakibatkan oleh teman. Jadi kita sebagai manusia kita harus berhati-hati dalam berkata maupun berucap kepada siapapun, baik pun teman maupun orang lain. Dan kita harus tetap selalu menjaga etika kita dimanapun ya. Oke? Bagi yang kalian suka video ini, jangan lupa selalu support, subscribe, like, maupun komen. Sampai jumpa di kasus-kasus kriminal selanjutnya. Dan saya Hari, bye-bye.